Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semuanya anugerah berbagai nikmat, sehingga pada pagi ini kita masih bisa bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, menjalankan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan dan waktu luang kepada kita semuanya untuk bisa hadir pada taklim pagi hari ini. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Haji Saiful Bahri SHI dengan kajian tafsir Al-Quran Karim. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dengan memperbanyak bersolawat kepadanya, semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai taklim, mari kita sama-sama awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan semoga kita sama-sama berdoa dan senantiasa dalam keadaan walafiat. Allah memudahkan segala urusan kita semuanya. Dan tak lupa sama-sama kita doakan kepada saudara-saudara kita Muslim di Palestina yang saat ini sedang berkecamuk dan dalam kondisi yang sangat kritis, memperhatikan semoga Allah memberikan kekuatan dan ketabahan serta iman. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Seperti biasa Ustaz, nanti di penghujung mohon siapkan waktu sedikit, barangkali ada jamaah yang bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Yasmin Mudakir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, dan yang saya hormati segenap jamaah salat subuh Masjid Baitul Husna, ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari saya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua.
Di antara nikmat yang masih diberikan oleh Allah dan kita rasakan di pagi hari ini, Allah masih memberikan kita hidayah keimanan serta keislaman. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kesempatan untuk hadir dan bermujaah di tempat yang sangat mulia ini. Serta juga tidak kalah pentingnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa aman. Kita diberikan rasa aman serta kenyamanan sehingga kita bisa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang saat ini di Gaza, Palestina, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penindasan yang dilakukan oleh Yahudi laknatullahi alaihi, maka kita bersyukur atas nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, dan mudah-mudahan ibadah kita, mobil khusus dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini akan menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak semua? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah, itu yang paling penting, diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, nikmat sehat ini salah satu nikmat yang jarang diingat. Ingatnya kalau sudah sakit. Betul nggak Pak? Kita tidak pernah merasakan betapa nikmatnya punya gigi yang sehat. Nanti terasanya itu kalau sudah sakit gigi. Wah, itu baru tuh Masya Allah. Kemarin enak banget ya kalau pas gigi lagi sehat. Tapi kalau lagi pas nggak sakit kayak gini sih biasa aja. Maka kata Rasulullah, ada dua sebenarnya nikmat yang sering dilupakan, as-sihat wal farah. Nikmat sehat sama nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan ini adalah nikmat yang luar biasa. Jadi kalau bukan karena karunia Allah, tidak mungkin kita bisa hadir, tidak mungkin bisa dengan ringan melangkahkan kaki kita, atau tidak mungkin bisa bangun di waktu pagi yang subhanallah subuhnya sekarang sudah jam 4 lewat, jam 4 lewat 11 ya. Masya Allah, ini karunia Allah. Ini adalah pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Maka Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah, wabil khusus untuk hadir di majelis ini. Ini juga yang harus kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kesempatan. Karena tidak semua seberuntung ibu bapak di pagi hari ini. Ya, mungkin masih ada yang disebutkan oleh urusan pekerjaan yang masih harus begadang, yang saat ini juga masih mungkin sedang berlayar di dunia mimpinya, tapi ibu bapak sudah bangun, bahkan mungkin tadi jam 3, jam 2 sudah bangun untuk melakukan qiyamul lail. Subhanallah. Laki-laki katanya mau boys ya kan? Tapi subhanallah bisa taklim dulu ya, bisa mengalahkan ya olahraga bagian dari sunnah dan memberikan
memberikan kesehatan kepada kita dengan niat semakin kuat goes, dengan harapan mudah-mudahan semakin kuat datangnya ke masjid. Cuman goesnya doang ya kan? Tapi niatnya juga harus lurus biar menjadi ibadah. Saya kalau Ustaz yang goes ini mau latihan kaki biar sehat, biar kuat berdiri yang mulainya seperti Rasulullah. Maka setiap goesan itu akan bernilai ibadah karena niatnya diniatkan untuk ibadah. Subhanallah. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-A'la, dan insyaallah di pagi hari ini kita akan masuk ke bagian yang kedua dari tafsir surah Al-A'la, yaitu dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19. Untuk keberkahan seperti biasa, mari kita sama-sama untuk membaca surah Al-A'la dari ayat 9 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Sayadzakaru man yakhsha. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah peringatan. In nafa'atil dzikra. Jika peringatan itu bermanfaat. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah, salah satu yang membuat kita itu menjadi umat yang terbaik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran itu, kuntum khaira ummah. Kalian semua ini kata Allah adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kenapa dia ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia akan menjadi umat yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kekufuran menuju keimanan. Dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang terus mendakwahkan kebaikan, yang terus mengajak seseorang itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang terus memberikan
peringatan. Fadzakir in nafa'atit dzikra. Tapi pada konteks ayat ini Ibu Bapak, fadzakir in ada yang memaknainya jika peringatan itu bermanfaat. Tapi seandainya tidak bermanfaat maka tidak usah diperingatkan. Seandainya kita bilangnya kayaknya sia-sia yang bilangin orang ini gak ada manfaatnya, kepala batu gitu, susah dibilanginnya. Maka kata Allah, fadzakir, berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Tetapi ada juga yang memaknai in nafa'ati di sini, yaitu karena berikanlah peringatan karena peringatan itu pasti bermanfaat. Seandainya itu apa yang kita peringatkan itu mungkin tidak ada manfaatnya bagi orang yang kita peringatkan, tetapi sesungguhnya yakinlah bahwa peringatan itu pasti bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri. Maka tidak ada ruginya mengajak orang itu ke dalam kebaikan. Seandainya pun dia tidak mau, maka itu sudah menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri. Dia sudah menjadi manfaat untuk kita sendiri. Karena dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Kamu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan adalah sedekah. Maka tidak ada ruginya dan tidak dipersyaratkan dia bernilai sedekah berpahala orang itu harus mau dulu, tidak. Yang penting kita sudah mengajaknya untuk melakukan satu kebaikan, itu sudah menjadi sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyu 'anil munkari sedekah. Dan juga mencegah orang lain berbuat kemungkaran juga sedekah. Maka tidak ada ruginya. Fadzakir in nafa'atit dzikra. Pada siapa kita harus memberi peringatan itu Ibu Bapak? Tentunya terhadap orang yang paling dekat dengan diri kita. Atau bahkan bukan hanya orang yang paling dekat dalam konteks ini keluarga, terhadap diri kita sendiri pun itu harus kita peringatkan. Kata Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Maka agar apa yang kita sampaikan, agar apa yang kita peringatkan itu bisa memiliki dampak, maka yang paling utama adalah kita harus melakukan dulu apa yang kita ajak. Sebelum mengajak orang lain, maka ajaklah diri sendiri. Sebelum memperingatkan orang lain, peringatkanlah diri sendiri. Ya kadang kita sholat di masjid, sementara bapaknya lagi duduk main handphone. Kira-kira didengerin gak? Oh, kalau bapak aja sholat di rumah, misalnya ibu bilang, kamu baca Quran, sementara ibunya sibuk nonton TV. Bagaimana mungkin bisa didengar oleh anak? Maka contohkan dulu. Keberapatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah bagi orang yang hanya bisa berkata namun tidak melakukan. Maka lakukan dulu, berikan contoh dulu. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih sahih daripada bahasa perkataan. Berikan saja contohnya. Kamu yang rapi ya yang bersih, sementara bapaknya aura-aura, mana memberikan contoh? Maka contoh yang terbaik adalah lisanul
apa yang kita sampaikan itu agar memiliki dampak yang bisa didengar, maka harus jalan antara kata dan perbuatan. Itu baru kita bisa didengar. Atau kadang juga salah kadang guru anaknya main ke rumah yang susah. Kamu main rumah masjid sono. Sampai masjid dia tambah main lagi tuh anaknya. Banyak sholat. Orang disuruh main sama ibunya. Ada ibu, kamu main dulu di sholat masjid ya. Di masjid dia main juga. Dari sana kamu sholat di masjid. Main dulu kamu di masjid. Di masjid tambah main. Maka peringatan itu yang paling utama memang terhadap diri sendiri dan kemudian wa anzir ashiratak wal aqrabin. Berikanlah peringatan itu kepada orang yang dekat. Itu peringatan yang harus kita lakukan itu terhadap keluarga yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Ya suami, istri, anak, saudara. Wa anzir ashiratak wal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat terdekat, kepada keluarga terdekat. Kita ajak mereka untuk melakukan kebaikan. Bapak kalau bangun tahajud, maka jangan lupa juga bangunkan istrinya untuk tahajud. Jangan soleh sendiri. Soleh itu baik, tapi juga harus menjadi muslim. Muslim apa? Atau ada Pak Muslim di sini? Ada namanya Pak Muslim? Ada orang soleh dan ada juga muslim. Soleh itu artinya orang baik. Muslim itu artinya memperbaiki, juga memberikan perbaikan kepada orang lain. Itu namanya muslim. Orang yang memperbaiki. Kalau soleh itu orangnya yang baik sendiri. Tapi kalau muslim, dia selain dirinya baik juga memperbaiki orang lain. Itu namanya muslim. Bangun tahajud, bangunkan juga istrinya. Salah satu keutamanya kata Rasulullah, seandainya seseorang itu bangun tahajud, kemudian dia membangunkan istrinya, maka kata Rasulullah dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjadi ahli qiyam, menjadi ahli tahajud, dan dianggap dia tahajud sepanjang malam. Kalau seseorang itu dia bangun tahajud kemudian membangunkan istrinya, itu dianggap sebagai pasangan suami istri yang ahli qiyam, ahli tahajud. Subhanallah. Ibu juga begitu. Kalau suaminya belum bangun, bangunkan. Kan dalam hadisnya itu kan dibangunkan. Kalau tidak mau bangun, Pak, itu percikan dengan air. Tapi itu cara yang terakhir. Cara yang pertama yang halus. Nah, bangun. Atau apa panggilan? My honey. Oh, my honey. Bangun, kita tahajud, my honey. Yang mau bangun juga, Bu, bangun dulu. Baru dipercikan air biar dia bangun. Tadi kalau usah dipercikin air, bisikkan kata-kata aja, insya Allah sudah bangun. Ma, bangun ma. Kalau nggak bangun bapak nikah lagi. Insya Allah bangun. Ma, bangun dah ma. Kalau nggak bangun nih, bapak nikah lagi nih. Insya Allah bangun. Enak aja gitu, mau kan bangun kan? Atau Bu bangun dulu, mau masuk surga banget kan? Kalau enggak, bapak sama bidadari aja. Kalau nanti orang masuk surga itu kan berdasarkan levelnya masing-masing. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal
jannati zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa itu dia akan bergiring menuju ke surga secara berombongan. Berombongan itu maksudnya rombongannya itu selevel. Rombongannya yang selevel, yang amalnya sama. Itu mereka akan berjamaah sesuai dengan rombongan masing-masing, sesuai dengan levelnya masing-masing, sesuai dengan kesetaraan amalnya masing-masing. Maka itulah kenapa suami istri itu belum bisa amalnya harus sama, dan nanti surganya juga bareng-bareng. Maka berikanlah peringatan. Fadzakir in nafa'atin dzikra. Dalam hal apa kita memberikan peringatan itu? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya di surah Al-A'la ini apa? Fadzakir in nafa'atin dzikra ini, bukankah di awal-awal ayat di surah Al-A'la ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kebesaran namanya, Sabbih isma rabbikal a'la, memerintahkan untuk mensucikan nama Tuhan dengan makna yang sudah kita uraikan bersama. Apa makna mensucikan nama Allah itu? Artinya apa? Mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mengokohkan keimanan, mengajak untuk mengokohkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang Al-Qur'an, sanuqri'uka fala tansa, yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajak kepada Al-Qur'an. Dan juga wa nuyassiruka lil yusra, juga kepada jalan kemudahan. Apa itu jalan kemudahan? Jalan kemudahan adalah Islam. Ini adalah jalan kemudahan juga menuju kebahagiaan, menuju ke surga. Ini yang harus kita peringatkan, yang terus-menerus kita lakukan, yaitu untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mengkaji Al-Qur'an, juga terus mengingatkan tentang Islam, wabil khusus tentang sholat. Ini luar biasa Ibu Bapak. Jangan pernah meremehkan, sekalipun hanya kita memperingatkan tentang sholat. Ayo nak sholatnya, ayo sholat dulu. Itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia menyuruh anaknya salat. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, bangunlah untuk salat, dirikanlah salat. Siapa dia? Luqmanul Hakim. Ada yang menyebutkan dia bukan nabi, tetapi dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Selain dia mendakwahkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah, juga salah satu yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Luqmanul Hakim, yaitu memerintahkan anaknya untuk sholat. Jadi ini salah satu yang sangat luar biasa yang terus-menerus kita peringatkan kepada keluarga kita, yaitu untuk mendirikan sholat, untuk mengerjakan sholat. Bahkan ayat yang lain, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ingatlah kata Allah tentang Nabi Ismail, seorang nabi yang menepati janjinya, seorang nabi dan rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, salah satu yang diabadikan oleh Allah juga, dan diperintahkan untuk terus kita ingat bagaimana seorang Nabi Ismail yang memerintahkan keluarganya untuk
yang bisa kita lakukan. Paling gampang ya, kalau sudah ada orang sholat, memperingatkan tentang sholat, itu bagian dari dakwah dan itu bagian dari amal soleh yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah sampai mencantumkan di dalam Al-Quran tentang bahwa ada orang yang memperingatkan anaknya, memperingatkan keluarganya untuk sholat. Karena tidak ada yang dibicarakan di dalam Al-Quran kecuali sesuatu yang sangat luar biasa. Maka dalam konteks ini memperingatkan keluarga kita untuk mendirikan sholat itu adalah bagian dari amal yang besar, amal yang sangat luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tutup aurat, ayo pakai jilbab. Kalau saya lihat itu pakai jilbab cantik banget. Jadi sanjung-sanjung dulu istrinya Pak. Karena kalau perempuan itu suka disanjung, betul nggak? Dari sisi ilmu balaghah kan, imro'ah perempuan atau mar'atun itu dari asal kata muru'ah. Muru'ah itu salah satu maknanya adalah senang disanjung. Maka disanjunglah sama istrinya. Wahai bidadariku, sesungguhnya engkau akan lebih cantik. Bukan hanya cantik, tapi cantik kalau kamu pakai jilbab. Masya Allah. Begitu kalau kamu menutup aurat kayaknya Masya Allah, mama itu akan tambah cantik. Kalau orang Jawa, gimana Pak? Cantik ya? Cantik. Berarti biasa. Tapi kan Pak, gimana Pak? Cantik tak? Cantik. Itu berarti cantik beneran. Nah itu disambut istrinya, diajak untuk menutup aurat. Sama juga peringatkan juga suaminya. Seandainya suaminya belum bangun, maka tugas ibu juga, walaupun itu tanggung jawab suami, tapi terus saling mengingatkan. Ku anfusakum ahlikum nar itu memang konteksnya khitabnya kepada suami, tapi dalam ilmu balaghah kalau suami diperintahkan secara otomatis juga berlaku kepada istri. Artinya kalau suaminya tidak baik, maka istri yang mendakwah, istri yang ingatkan. Begitu konteks di dalam dakwah. Fadzakir in nafa'atil dzikr. Jadi berikanlah peringatan itu jika peringatan itu bermanfaat, atau berikanlah peringatan itu karena peringatan itu pasti bermanfaat. Sebagaimana di ayat yang lain, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sungguh peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ya, bukan sekarang, mungkin dapat hidayah yang mungkin minggu depan. Kalau yang tidak minggu depan, yang mungkin bulan depan. Terus saja. Ayolah sholat. Kan ketemu orang belum sholat, ayolah Pak, kita sholat. Yang belum ngaji, ayo Pak, kita ngaji. Sampai kapan Pak? Sampai orang itu meninggal. Paling enggak sampai dia bosan. Nah, kalau ketemu bapak lagi, pasti mau ajak ngaji lagi ya. Biasa ketemu lagi, ajak ngaji lagi sampai dia bosan. Bosan udah diajak, ayolah kalau gitu kata dia. Nanti dia bosan. Kalau udah bosan pasti dia mau. Artinya berdakwah itu yang madal hayat, sepanjang hayat terus berdakwah. Karena itu ladang amal soleh, itu ladang kebaikan. Sampai kapan? Ya, sampai kalau dia yang meninggal, kita yang meninggal, baru selesai kita berdakwah. Jadi dakwah itu bukan yang pintar ngomong di atas mimbar. Berdakwah itu bukan hanya kiai. Dakwah itu juga bukan hanya ceramah. Dakwah itu bukan hanya khutbah. Dan itu tugasnya bukan hanya tugas ustaz. Tugas kita semua. Nahnu du'at qabla kulli syai'.
Kata ulama, kita ini sudah menjadi dai sebelum menjadi apapun. Kita ini sudah menjadi dai. Dai itu adalah orang yang mengajak. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini dipilih oleh Allah menjadi kuntum khairal ummah karena kita adalah orang yang terus mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nahnu du'a qabla kulli syai'. Bahwa kita ini sudah menjadi dai sebelum menjadi apapun. Karena tugas kita untuk terus mengajak orang itu kepada kebaikan. Nahnu du'a qabla kulli syai'. Kemudian ayat berikutnya, fayadhakkaru man yakhsha. Di antara ciri orang yang mudah menerima dakwah itu, gampang diajak, diberikan peringatan itu, kalau memang dasarnya dia ada rasa takut kepada Allah. Sayadzakkaru man yakhsha. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka inilah yang akan bisa mendapatkan peringatan itu, yang bisa diajak untuk ke jalan dakwah, ke jalan kebaikan, fisabilillah, ke jalan Allah. Orang yang memang dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada benih-benih keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayadzakkaru man yakhsha. Tetapi ada juga kata Allah, wa yatajannabuhal ashqa. Tapi kalau orang yang memang celaka, itu pasti akan menjauh itu. Dia nggak mau itu. Memang dasarnya sudah celaka. Kalau orang itu tidak memilih jalan keselamatan dan memilih jalan keburukan, kecelakaan, pasti dia nggak demen sama pengajian. Dengan azan aja saya wakil. Ini azan aja. Masa azan aja. Enggak ada yang bisa dikecilin dan suara azan berisiknya. Kalau suara azan aja berisik. Jangan-jangan dia aktor. Ciri-ciri orang yang nauzubillah mendapatkan kecelakaan. Wa yatajannabuhal ashqa. Dia mendengarkan peringatan dengan ceramah itu panas kupingnya. Dengerin murattal panas nih, panasnya. Kayak jin nih. Jin kalau dengar Al-Quran itu panasan. Itu juga jin yang nggak benar. Kalau jin yang beriman, dia senang. Bahkan dia duduk ngaji sama kita sekarang. Dia senang mendengarkan Al-Quran. Nah itu jin yang benar. Jadi kalau jin yang tidak benar sama juga. Maka kalau dibacakan ayat kursi, dia pasti kepanasan. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang mendapatkan kecelakaan itu pasti dia akan menjauhi peringatan. Alladzi yaslan narul kubra. Dan dia akan memasuki neraka yang besar, neraka yang berkobar, neraka yang apinya besar. Orang-orang yang tidak mengikuti jalan kebaikan, orang yang tidak mengikuti peringatan. Tentunya dalam konteks ini adalah orang yang tidak mengikuti peringatan Rasulullah SAW, yang tidak mau diperingatkan kepada keimanan kepada Allah, dan juga orang yang tidak mau diperingatkan kepada Al-Quran, tidak mau diperingatkan kepada jalan hidayah. Maka dia alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian kata Allah, di dalam neraka yang apinya berkobar, di dalam neraka yang apinya besar, thumma la yamutu fiha, di dalamnya dia tidak mati, wala yahya, dan juga tidak hidup. Maksudnya apa ibu bapak? Orang yang masuk dalam neraka itu tidak mati dan tidak hidup. La yamut, dia tidak mati karena tidak pernah mati. Kalau mati dihidupkan lagi. Kullama nadijat juluduhum
sudah bidamin, maka dia tidak mati, dia akan terus menerus hidup. La yamutu, dia tidak mati, wala yahya. Tapi di ayat berikutnya juga tidak hidup. Maksudnya gimana? Enggak mati, tapi enggak hidup. Maksudnya begini, wala yahya itu dia tidak hidup. Maksudnya dia tidak merasakan nikmatnya kehidupan. Ada senyawanya, cuma enggak hidup, sengsara. Maka kalau yang hidupnya sengsara, sebenarnya itu tidak hidup dia. Kalau terus banyak masalah, hidupnya susah. Jadi, kata dia, gua hidup tapi kayak gak hidup. Karena dia tidak bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Orang yang disebut dengan hidup itu, dia bisa menikmati kehidupan. Layaknya orang normal, baru itu disebut dengan hidup. Tapi kalau dia disiksa, diazab, dibakar di dalam neraka, bagaimana mungkin dia bisa merasakan kehidupan? La yamutu fiha wa la yahya. Maka dia tidak hidup dan juga tidak mati. Pokoknya yang ada hanya kesengsaraan, kesusahan, azab dan azab. Sakit dan sakit. Inilah kondisi orang yang masuk dalam neraka. Inilah kondisi orang yang tidak mau diajak ke dalam kebaikan. Inilah kondisi orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kondisinya kata Allah di antaranya adalah tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu dia tidak akan merasakan kehidupan dan juga tidak akan mati. Padahal kita mati dan kita hidup ini dua kali sebenarnya. Nah, di dalam neraka itu dia sebenarnya mati atau hidup. Kalau sudah di akhirat itu sebenarnya disebut dengan kehidupan. Kan salah satu doa imam, ada orang kalau sudah masuk neraka itu baru bertobat. Ini salah satu, tatkala dia dimasukkan ke dalam neraka baru dia berdoa. Apa kata dia? Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini faqtarafna bi dhunubina wa ila khurujin min sabil. Ya Allah, ya Tuhanku, bukankah Engkau telah mampu menjadikan kami hidup dua kali dan mati dua kali? Maka jadikanlah kami ya Allah untuk bisa keluar ke dunia, untuk bisa hidup di dunia. Kami akan beramal saleh. Maksudnya apa itu Bapak? Dia menyanjung Allah yang mampu telah mematikan manusia itu dua kali dan menghidupkan dua kali. Kapan maksudnya mati itu Pak? Kalau kita berada di alam ruh itu disebut dengan mati. Kapan itu? Sebelum jasad kita ini dibentuk, diciptakan oleh Allah, ruh itu sudah ada. Maka itu disebut dengan mati. Kemudian Allah tiupkan ruh dalam jasad, itu disebut dengan hidup. Artinya apa? Dulu kita pernah mati sekali karena kita berada di alam ruh. Artinya ruh saja yang hidup tapi jasad tidak. Setelah ruh itu ditiupkan, jasad hidup, maka disebut dengan kehidupan. Nanti di dunia ini kita hidup, ini hidup yang pertama. Kemudian nanti kita akan meninggal dunia. Inilah mati yang kedua. Maka kita hidup di alam barzakh dengan alam ruh. Maka itu disebut dengan mati. Nanti di akhirat kita dibangkitkan bersama dengan jasad kita. Tiupan ruh sangkakala, tiupan sangkakala yang kedua, itulah tiupan untuk menghidupkan. Maka semua ruh itu akan menuju kepada jasadnya yang telah ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang kedua. Jadi kita ini ibu bapak mati dua kali dan hidup dua kali. Maka jangan bilang ini hidup cuma sekali atau mati cuma sekali. Bukan. Kita ini hidup dan mati dua kali. Ini hidup yang pertama nih Pak. Demi Allah nanti pasti kita akan hidup kembali. Di mana itu?
di akhirat. Untuk apa? Untuk mendapatkan balasan atas apa yang kita perbuat. Maka itu yang diminta menjadi sanjungan orang-orang masuk ke dalam neraka. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Maksudnya dia itu menyanjung Allah. Ya Allah, kan Engkau sanggup mematikan kami 2 kali nih, menghidupkan kami 2 kali. Masa gak sanggup sih balikin kami ke dunia? Apa mau menjadi orang yang soleh ya Allah? Begitu. Karena apa? Karena kondisinya kepepet. Manusia kan gitu Pak. Kalau lagi susah soleh orangnya. Kalau lagi banyak hutang, betul tahajudnya. Tapi giliran hutangnya lunas, kabur-kaburan orang. Tapi di sini nggak ada di sini. Di sana jauh, orangnya jauh. Di Baitul Husna Korea Selatan dan di sini orang soleh dan soleha semua. Amin. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Wallahu a'lam bissawab. Dan mungkin sampai ayat yang 13 dulu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini karena sudah 5:30 dan juga tadi bapak-bapaknya Pak Ketua DKM pergi goes. Saya lihat dari raut wajahnya juga sudah pada gelisah. Sebagai penceramah yang mengerti ekspresi jamaahnya, akhirnya ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Setuju kan? Setuju. Setuju gak setuju cukup? Sekian. Ya, terima kasih. Jasadnya di sini tapi ruhnya sudah digoes. Sudah kebobol sono. Sudah. Ruhnya doang yang hadir di sini tapi rasanya udah di Sukabumi. Oh, piknik juga. Masya Allah. Ya, puncak lah ya. Karena saya sama jamaah, saya di Harapan Baru kemarin tadi, minggu kemarin, ke Jonggol, disebut puncak 2 ya Jonggol. Dia pernah ke sana kan? Tapi jangan sekarang. Jalannya lagi dibenerin. Saya berangkat kemarin jam 7, nyampenya jam 11. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada tanya jawab? Ya, terima kasih Ustadz. Berhubung tadi disampaikan bahwa kesempatan pagi hari ini banyak di antara jamaah yang mungkin punya kegiatan lain, tapi kami mengucapkan terima kasih bahwa beliau yang ingin punya kegiatan lain yang bagi yang goes, mudah-mudahan goesnya karena telah dihadiri terlebih dulu taklim, mudah-mudahan goesnya nanti dilancarkan dalam keadaan sehat walafiat kembali ke rumah masing-masing. Dan juga ada di antara yang akan piknik, mudah-mudahan pikniknya juga diberikan kelancaran perjalanannya, bahagia di sana dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa sama-sama bertemu kembali di Masjid Baitul Husna sama-sama berjamaah. Terima kasih. Langsung doa. Untuk doa Ustaz. Diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang luas, halal dan barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين
زمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.